Kembali lagi dengan saya Natasha. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk mengakses HTML melalui JavaScript. Yang pertama kita buka dulu Visual Studio Code, lalu kita buat index.html-nya seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan menggunakan template HTML-nya yang dari Bootstrap. Kita ke Chrome, lalu Bootstrap, Get Started, lalu kita cari starter template-nya. Ini kita copy, lalu kita taruh di Visual Studio Code-nya. Kita paste seperti ini. Setelah itu kita save dulu. Ini kita save, lalu coba kita run. Di sini start debug menggunakan Chrome. Nah, munculnya seperti ini, masih kosongan, hanya ada tulisan Hello World. Lalu pada body sini di bawahnya kita tambahkan, karena memang sebelumnya Bootstrap sudah mempunyai script JavaScript-nya sendiri. Namun pada kali ini saya akan mengetik manual di script seperti ini. Lalu kita tambahkan pada di bawahnya Hello World, kita tambahkan H2. Ini misalnya tes H2. Lalu lagi misalnya kita tambahkan H3. Lalu misalnya tes H3. Seperti ini. Kita save. Lalu coba kita jalankan. Seperti ini munculnya. Lalu untuk mengetes pada konsolnya nanti, pada Chrome-nya bahwa bisa tersambung pada H2 dan H3 ini, kita masukkan pada script-nya, misal console.log dalam kurung dokumen.query selector, lalu dalam kurung lagi misalnya saya ambil H2, lalu dot text content ini, lalu diakhiri dengan titik koma. Lalu kita klik Ctrl Save. Setelah itu kita kembali ke browsernya, kita refresh. Belum ada apa-apa, masih kosong. Setelah itu kita akan cek dari tes H2 ini. Kita klik lagi ke konsolnya dengan klik Ctrl Shift dan I. Nah, maka di sini muncul bahwa ini konsolnya sudah tersambung dengan tes H2 tadi karena kita di Visual Studio Code-nya memasukkan H2. Nah, sekarang coba saya ganti menjadi misal H3, kita save, lalu kita refresh. Nah, maka di sini akan tersambung dengan tes H3. Jika kita misalkan elemennya banyak, misalnya saya tambahkan lagi H3, tes H3 kedua. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi ID, di mana di situ adalah sebagai penanda. Jika kita menggunakan ID, maka nantinya kita tidak bisa menggunakan query selector lagi, tapi kita harus menggunakan get element by ID. Jadi misalnya seperti ini, pada tes H3 ini kan ada 2. Jadi misalnya saya misalkan yang tes H3 awal itu ID-nya saya beri pertama, lalu yang tes H3 kedua, nama ID-nya saya beri nama kedua, seperti ini. Lalu pada konsolnya kita ganti yang ini, kita ganti konsolnya menjadi get element by ID, seperti ini. Lalu nama ID-nya tadi saya coba yang tes H3 pertama. Ini saya masukkan ID tes H3, yaitu ID-nya namanya pertama. Setelah itu kita masukkan lagi dot text content ini. Lalu kita klik Ctrl Save. Nah, setelah itu kita akan cek ke webnya, kita refresh. Nah, dia masuk yang tes H3 yang menggunakan ID pertama. Jadi dia mengambilnya dari tes H3 karena kita tadi memasukkan ID-nya adalah yang pertama. Jika kita ubah pada ID yang kedua, misalnya seperti ini, kita klik Ctrl Save, kita kembali lagi ke webnya, kita refresh. Nah, maka dia akan mengambil
tes H3 yang kedua sesuai dengan elemen ID-nya tadi adalah kedua. Lalu saya akan mencoba mengetesnya dengan menggunakan button. Kita ambil buttonnya pada Bootstrap yang ini submit. Kita copy lalu kita paste di sini seperti ini. Lalu namanya ini saya ganti misalnya tes seperti ini. Tes di sini maksudnya untuk mengetes JavaScript-nya tadi. Setelah itu kita save dulu, lalu kembali ke webnya. Ini lalu kita refresh. Nah, di sini muncul button untuk tes JavaScript-nya. Setelah itu kita akan berikan button ini ID sama seperti H3 tadi. Kita berikan ID sama dengan misalnya saya namakan button 1 seperti ini. Nah, sekarang untuk mengakses agar buttonnya tadi bisa digunakan, saya masukkan misal var x button sama dengan dokumen dot get element by ID ini lalu kurung tanda petik 2 lalu saya misalkan namanya yang tadi button 1 seperti ini, lalu kita klik Ctrl Save. Karena JavaScript tadi itu interpreter, maka kita akan memisahkan. Jadi ketika tadi di refresh supaya tidak langsung keluar hasilnya, kita pisahkan dengan menggunakan button ini. Jadi yang pertama saya masukkan dulu function test button dalam kurung lalu kurung kurawal lalu console.log dalam kurung tanda petik misalnya tes 2. Lalu pada ini kita tambahkan x button dot add event listener lalu dalam kurung klik terus koma tes button seperti ini lalu kurung lalu diakhiri dengan titik koma. Lalu kita Ctrl Save. Lalu kita refresh. Ini muncul tes 2. Lalu saya ubah lagi misalnya di sini yang ini saya hapus dulu. Lalu misalnya di sini saya ganti. Ini saya ganti, saya copy, yang ini saya ganti seperti ini lalu tambahkan inner HTML sama dengan misalnya halo dari JS seperti ini. Setelah itu kita klik Ctrl Save lalu kita cek lagi, kita refresh. Nah, ini langsung keluar halo dari JS seperti ini. Lalu misalnya lagi saya kembali ke sini lalu misalnya saya klik test button ini, lalu saya ke browser, ke webnya, kita klik ini, kita ke browser ini nggak berubah. Lalu misalnya kita akan panggil lagi di test buttonnya ini, kita ke browser lagi, kita klik tes, nggak berubah. Kita klik refresh, kita ganti ini misalnya let seperti ini, lalu kita klik Ctrl Save, kita refresh. Nah, ini muncul tes H3 kedua dari inputan JavaScript yang sudah kita masukkan tadi lewat buttonnya. Sekian penjelasan saya mengenai mengakses HTML dari JavaScript, lalu get element by ID, dan lakukan tes dengan menggunakan button. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan kata. Sekian dan terima kasih.